Cuman itu untuk jawabannya. Saya kan ini belum kelar bicaranya. Nanti kalau salah saya bicara, baru solonya yang bicara lagi. Gitu. Ini temannya Kepas Bang Andi. Ya, ada Gumasik dulu. Ada empat saudara kita Kristen di sini. Pertanyaan sederhana. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Semuanya benar. Kepas dulu. D, semuanya benar. Oke, Solo. Entah dari mana pun si kipas ini belayar. Semuanya benar. 1 Yohanes 5 ayat 7. Gue masak. Ulangan 10 ayat 17. Iya, siapa yang benar itu? Jawablah ulangan. Jawabannya ulangan 10 ayat 17. Wis, masuk. Mana ada kita Baca, bisa baca, mengalahkan baca. Kumasa? Saya ulang ya. Apa? Ya enggak, ntar diulang, jangan dibaca dulu. Saya ulang pertanyaannya. Enggak diminta data kok. Enggak diminta data. Diulang ya. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Semuanya benar. Kepas? Semuanya benar, pasnya itu semuanya benar. Ketiganya ada yang satu. Semuanya benar. Kepas? Semuanya benar. Boleh sudah benar. Ya, boleh. Iya, semua benar. Semuanya benar. Kalau begitu saya persempit. Taruh saya persempit. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Iya, B tidak. Enggak, semuanya Iya. benar itu. Iya. Iya. Ya, coba. Iya. Satu-satu dulu, jangan bareng. Bisa ulang pertanyaannya ya. Iya. Ya, diam dulu semua, dengarkan. Nanti Kayak saya anak sebut. TK ya jadinya ya. Iya, Kayak saya anak sebut TK. namanya baru menjawab. Dengerin ya. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Yesus. B. Tidak. Kepas dulu. Yesus. Solo. Yesus. Yesus. Fris. Yesus lah. Yohanes 5 ayat 17. 1 Yohanes 5 ayat 17. Ayat 7. Ketiganya adalah satu. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Gue masak, belum jawab. Gue masak. dan ketiganya adalah satu. Jadi di Kejadian 1, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Jadi ada Yesus di situ. Udah, apa lagi pertanyaan Gua masak terpojok. Mau apa lagi kau tanya? Masalahnya otak kalian nggak nyampe. Jadi jawabannya gini aja. Jawabannya gini. Ulangan 10 ayat 17. Cek. Jadi saya ulang ya. Apakah jadi semua setuju Yesus yang menciptakan manusia ya? Bapaknya. Bapaknya katanya. Bapaknya yang mana nih? Yang benar nih. Saya ulang ya pertanyaannya, saya ulang. Orang Yesus pun ciptaannya. Dengan dulu gue masak. Sabar dulu, jangan nafsu kali kau. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Yesus. B. Tidak. Bebas. Yesus. Yesus. Solo. Yesus. Nggak usah tanya. Buktikan. Berarti buktikan dulu Yesus itu sama dengan firman itu kan? Di mana ada penjelasannya? Bang Hendi gimana suaranya ini? Bukan, Yesus itu ciptaan yang pertama. Aduh, salah gue masak. Iya. Kau itu salah. Yesus itu ciptaan yang pertama, kawan. Dari semua yang pernah diciptakan. Saya tidak bantah itu. Dengar. Kalau Berarti Bapa diciptakan dari bukan Tuhan yang masakan. Bapa lah sumber segala sesuatu. Yesus adalah Iya, ciptaan betul. pertama. Makanya dia ikut menciptakan yang lain. Gue masak, dengar dulu saya Lele. tidak bantah. Kau Kalau dengar dikatakan dulu. Enggak, Bang Hendi aja yang melawan si Kumasa. Udah kita mute aja dulu Christian sama Solo. Bang Hendi, biar dikasih lu pencerahan. Oke, kasih Bang Hendi pencerahan Bang Hendi. Bang Hendi masih ini benak-benak rekatnya mungkin itu. Gue masak, kau buka dulu Jadi 1 kalau- Yohanes 5 ayat 7. Gue masak. Jadi bagi Oh, ibu itu jadi masak yang anomali itu. menciptakan Masa ibu Yohanes. menciptakan ibunya. 1 Yohanes 5 ayat 7. bukan itu ya, ibu masak yang menciptakan langit dan bumi bukan Yesus ya. si Bapa.
Nah, Iya sini sama buku masak itu satu. Yang tiga-tiga ini yang dibilang Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa itu kepribadiannya. waduh, bosnya katanya gue masak, bosnya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba buka dulu buku masak. Ya saya baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya satu masuk satu dimensi gitu itu. Cek, Kok cek. satu dimensi? Tadi. Ya, Bang Hedi sudah ini. Ya, ini memang agak trouble gitu ya. Jadi menurut pas Yesus menciptakan manusia, Solo Yesus menciptakan manusia, Kris Yesus menciptakan manusia. Kalau Bu Masak yang menciptakan manusia siapa? Ada 2 macam manusia ini, bertakau 2 macam. Yesuslah manusia pertama di surga. Maka ada dibilang dia awal dan yang akhir. Yang ditanya itu yang menciptakan manusia siapa? Ada 2 macam manusia Adam sama manusia Yesus. Semuanya manusia, semuanya. Siapa yang menciptakan manusia? Ada 2 tahap penciptaan manusia, kawan. Saya nggak nanya tahapnya, siapa yang menciptakan? Jadi yang menciptakan menciptakan manusia Yesus itulah si Bapa. Makanya dialah ciptaan pertama. Nah, dengar tuh, Kepas. Dia ciptaan pertama. Sehingga setelah dia ciptaan pertama, ikulah dia menciptakan yang lain-lain gitu. Tahu nih maksudnya? Dia ciptaan pertama dari semua yang diciptakan. Kemudian setelah dia tercipta, makanya ikut dia menjadikan yang lain-lain gitu loh. Artinya bukan 1%, jadi kan bertahap dia. Jadi pertama kan si Bapak itu dibikin dulu staff untuk ini, enggak langsung. Enggak usah kau ketawa. Bukan berarti gitu logikanya. Jadi makanya bilang Yesus itulah ciptaan yang pertama. Makanya gini, dibandingkan dengan makhluk yang lain, Yesus itu adalah pencipta. Bukan pencipta, menjadikan. Pengertian mencipta dengan menjadikan beda. Mana ayatnya? Mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Berapa? Apa? Baca. 1 Korintus 8 ayat 6. Baca solo supaya baca. 1 Korintus 8 ayat 6. Karena semesta ini bukan diciptakan sesaat gitu loh. Iya. Berarti Yesus, gue masak. Berarti Yesus itu wakilnya bos ya. Iya, makanya kan yang disembah itu kan cuma satu, karena dia nomor 2. Dengar ini gue masak. Ini yang kau bilang 1 Korintus 8 ayat 6 ya kan berbunyi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, benar gue masak. Itu pribadinya itu. Benar gue masak ini. Makanya aku bilang gini, Yesus memang bukan awal daripada awal. Udah aku bilang. Dia manusia Yesus inilah ciptaan yang pertama. Setelah dia tercipta, ikulah bayangkanlah ada orang tua, udah begitu lahir anak pertama. Nah, anak pertama ini ikut bekerja, seterusnya gitu loh. Karena semua semesta ini kok jadi ribet banget ya? Itu nih loh, makanya kan kenapa memang harus itu ada termasuk bagian pencipta, tapi bukan untuk Islam kau nggak cocok, untuk Kristen kau nggak cocok. Agamamu apa nih sebenarnya? Salah pengertian kayak itu masak. Gini loh, kalau kau paham teknologi Trinitas dan Tritunggal, ya kan? Kalau kau paham teknologi Trinitas dan teknologi Tritunggal, ya kan? Nah, baru lo kau benar. Kau paham teknologi Tritunggal dan Trinitas? Hah? Coba jelaskan. Oke, jelaskan. Masalahnya nggak ada bisa diisi otakmu karena kau nggak pernah sekolah fisika listrik, nggak pernah kau sekolah teknologi. Apa menjelaskan sama isi otakmu? Iya, enggak di sini sama yang 900 orang ini yang menonton, jelaskanlah. Teknologi Trinitas apanya? Jelaskanlah. Kau tanya sama kau. Waktu kalau lah misalnya Yesus menciptakan matahari, kau bilang
Nah, coba waktu Yesus menciptakan matahari, dari mana bahan baku matahari itu? Kau jawab. Macet kau. Bebas. Aku juga gaduh dana mardebat aku ya mang. Makanya si Kepas ini berzong kurang ajar ini. Nah, Asal aku ngomong dia sesat. Oh, Lai ku masa. Oh, dona Ya. salah pengertian leku tohone. Salah di leku. enggak. Kalau siapa yang Maksudnya menyalahkan gini saya, loh, Bu Masa. boleh saya ada. Kita adu logika ya. Makanya bilang, barang siapa memahami teknologi Trinitas dan Trinity Tunggal, maka Bibel itulah satu-satunya kita yang benar di semesta ini. Bertahu kalian. Nah, begini. Tidak yang benar, tidak yang benar. Ini luar biasa memang tidak yang benar. Itu Satu-satunya kita yang benar di semesta ini cuma Bibel, kawan. Kalau kau pahami teknologi Tritunggal dan Trinitas. masalahnya kau bilang Yesus itu diciptakan, padahal Yesus itu pencipta. Dia ciptaan yang pertama. Dia Yesus ciptaan itu yang yang pertama. ciptakan langit dan bumi, Elohim Yahweh. Dia adalah reinkarnasi. Makanya jongkau. Ya udah, kamu gereja apa? Gereja apa? Aku masa gereja di mana gerejanya? Gereja HKBP. Kenapa rupanya? Jangan ikut campur ya. Kutanya, Macet, sekarang bebas, kutanya macet. gini, kau kalau bohong kau dipidana ini loh. Ini direkam loh. Jangan kau bohong. Alang Magaboy. Alang Magaboy. Takut kau, takut. Kau jangan kau bawa bukan. KBP. Kenapa kau jadi kau alang KBP terus? terstruktur. Ngasai be. Jelas katanya. Aku ya mang. Kalau dulu kau Sekarang dia kau gini. slow. Sekarang kau jangan bawa gereja HKBP. Kalau kau nggak terdaftar di HKBP, aku bisa membawa HKBP karena memang aku terdaftar di HKBP gitu loh. Gini aja, oke. Kau Kami bisa kita cek. tanding yuk. Makanya jawab pertanyaan saya. Gerejamu di mana? Waktu Yesus, Gereja. kalau Yesus menciptakan matahari, udah jawab. Kalau Yesus menciptakan matahari, dari mana bahan bakunya? Kasih jawab. Tanyalah Tuhan, Jawab. Tuhan Yesus. Berdoa kau sama Tuhan Yesus. Dari mana bahan bakunya dibilang? Aku nggak tahu. Hah? Coba kau dari mana? Kau dari mana? Coba. Nah, makanya gini, kata dia bilang, si Bapa lah sumber segala sesuatu. Nah, di saat Ya dia itu menciptakan Yesus Bapa. matahari, ah, Itu Yesus bukan Bapa. Bapa. Yesus Jadi- bukan Bapa. Bukan, makanya kau oneness sesat kau. Gara-gara kau itu kalau oneness itu Kristen ala Islam. Sesat kau bebas. Oneness itu Kristen ala Islam, takut banyak Tuhan. Maksudnya Tuhan berapa? Tuhanmu. Tengok ya, dengarkan dulu. Tahu kau arti ini kata Tuhan? Kau jangan bawa Islam lah. Nah, dengarkan. Kalau kau mendengar. Islam itu Inilah Tuhannya arti- satu. inilah arti Tuhanmu kata Tuhan. berapa? Itu yang ditanya. Tuhanmu Enggak, berapa baca. kalau Islam satu tauhid? Tuhanmu berapa? Baca Mazmur 95:3. Bisa baca? Apaan sih? Aduh. Mazmur 95:3. Baca dulu, tenang aja, nggak usah. Coba tampilkan Ini solo, kenapa sih? dibacakan solo. Solo. Baca, lu baca. Dan raja yang besar mengatasi segala alam. Nah, bahkan banyak lah kan. Baca dulu Kepas. Nah, jawab lagi pas. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Banyak Allah ya. Kristen itu banyak Allah kawan, tapi Esa. Itu Tahu artinya benar. Esa, satu kesatuan. Seperti gini. Seperti pejabat negara, banyak kali dari rendah sampai ke tertinggi presiden banyak, tapi mereka satu perintah, satu kendali. Makanya kau takut, kau banyak Tuhanmu karena kau on. Bebas. Mazmur 95:3, Mazmur 964, baca. Mazmur, ada kawan yang bisa baca? Mazmur 964. Gak berkutik kau, Kepas. Gak berkutik kau. Kenapa ini bisa lepas rantainya, Hot? Ini kenapa bisa lepas? Jadi gini, Baca dulu. Solo baca Mazmur. Apa? Mazmur 964. Mazmur 96. 4.
Ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ialah lebih dahsyat daripada segala Allah. Wah, pakai data kipas itu kipas, gua masak kipas. Kan banyak Allah kan. Ah, Makanya Allah orang seberang itu cuma siji. Allah kita banyak kali. kali. Pahamnya kau? Makanya kau oneness itu asli iblis. Banyak. Iblis hakiki itu oneness itu. Iblis hakiki. Baca gitu. Ini namanya pusing Mazmur pala 9 ayat BRB. 5. Mazmur 9 ayat 5. Mazmur 96. Udah ayat kamu 5. kamu sahadat aja lagu masak, kamu sahadat aja supaya langsung di apa? Sahadat aja. Allahnya banyak. Mazmur 97 ayat 9. Sumpah Dibaca banyak dulu. kali Allah. Baca dulu. Itu aja Allahmu. Baca dulu. Satu aja Baca kau dulu. sahadat aja hari ini. Kan banyak kali Allah. 97 ayat. Pusing pala BRB. Mazmur 97 ayat. 7. Mazmur Ayat berapa? 97. Semua orang yang beribadah Diam kepada dulu, Paku Pas. akan Pas, lu diam dulu, mendapat Pas. Ya ngomong terus kan, Pas. Diam dulu. Mazmur 97 ayat 7 berbunyi, semua orang yang beribadah kepada Pak Paku. Kris diam dulu, Pak Kris. Orang lagi ngomong, Pak Kris. Lu diam dulu. Udah. Ya dibaca. Lanjut Baca. Mazmur 97 ayat 9. Mana ya? Belum lagi siap tadi 7-nya. Mazmur 97 ayat 9. Mazmur 97 ayat 9. Di sana pusing. 97 ayat 9. Sebab engkau yang maha tinggi di atas seluruh bumi, engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Ah. Sadar kau kepas banyak kali Allah kita kawan, makanya kau pasti sesat kau masuk neraka kau. Cuma satu Allahmu. Iya. Karena semua pejabat surga itu adalah Allah. Kenapa kau bisa lepas lu? Masa yang melepaskan rantaimu kenapa? Siapa yang melepaskan rantaimu? Makanya gini, kalau kau baca Bible ini pasti agama yang lain sesat. Waduh. Waduh, gawat. Ustaz Tata dibilang sesat. Kacau tadi kau bilang agama lain. Sama kayak gini, kan di Indonesia ini kan banyak pejabat negara, sehingga tapi ada yang terendah sampai tertinggi. Saya perhatikan ini Tuhan yang gue masuk ini kayak lembaga ya. Iya persis kawan, maka di surga ada kerjaan surga. Di kerjaan surga itu satu Tuhan Allah tertinggi, itulah Sang Maha Pencipta si Bapa. Oh iya, ada Terus lembaga bawahnya ini ya, yaitu semacam ada lembaga ketuhanan di sana ya. Lembaga ketuhanan namanya ya. ketuhanan, kemahakuasaan. Tuhan kan maha kuasa. Jadi di surga itu Jadi siapa yang memegang jabatan penting di surga sekarang? Bos. tertinggi, angkat tertinggi lah bilang. Siapa ya? Yang Yesus sebagai apa? Dia kan bilang tadi Tuhan nomor 2. Oh Tuhan nomor 2 Yesus. Yang bos Iya. siapa bos? Sama nih, bos sama Tuhan kan sama aja kawan. Kapan lah kau? Kau pertanyaanmu Karena itu bos lah. ngeledek kau pertanyaanmu Bas, ngeledek. Karena bos lah makanya disembah. Kalau ada yang menyembah enggak bos itu orang gila. Lu jangan Ada ngeledek bos atau pertanyaanmu. raja, atau bos atau raja, atau penguasa itu yang disembah. Aduh. Jangan Jangan ngeledek kau bilang, pertanyaanmu bos. Pas. Kau bilang bos, padahal bos narkoboy Tuhanmu gitu loh, karena dia memberikan Beda. sama Di mana-mana ada bos, tapi bos yang kita sembah, bos yang kami sembah itu bos yang di surga. Yang bilang narkobok aja, Pas narkobok jangan. Bos narkoba kan nggak di surga. Narkobok, narkobok. Mungkin bosmu bos narkobok, terus kamu dikasih serbuk putih. Bukan makanya bos kamu saya bilang, itu hanya yang itu Tuhanmu. bos saya itu majikan saya itu hanya yang berada di surga. Majikan atau bos atau raja Iya, atau kalau udah atasan. make juga dia play merasa di surga kalau udah make gitu loh. Lah, pantaslah jomblo kau. Kapok kalau kipas. Jadi Tuhan baca berapa tuh. sih sebenarnya? Banyak ini berapa enggak gue masak? Banyak ini berapanya Tuhan ini? Tunggu dulu. Karena malaikat surga juga ada Tuhan. Dia berapa jumlahnya gitu loh. Mana tahu kita? Cuma sang pencipta yang tahu itu. Jadi di Malaikat surga surganya pun ada miliaran. Jadi begini Kepas, kata gue masuk di surga itu ada macam kelembagaan. Jadi yang memegang peran Iya, yang betul. penting, yang bos itu Bapak, gitu kan ya? Pencipta. Pencipta Bapak. Kalau Yesus sebagai apa?
Udah aku bilang tadi kan setelah ciptakanlah ciptaan pertama itu Yesus. Oke, Iyalah jadi ciptaan yang pertama di surga. kedudukannya sebagai apa? Wakil Bapak? Wakil bos. Ya secara hierarki kan otomatis. Bayangkan kalau nomor 2, Oke, nomor 2. Kalau Roh Kudus nomor berapa? Roh Kudus bukan pribadi, bukan sosok. Itu tenaga yang ada di dalam mereka. Oh, Tenaga yang dahsyat. gitu. Cuma ada 2 Pak. Tenaga dalam ya, kayak tenaga dalam ya, tenaga dalam. Iya, makanya gini. Karena mereka memiliki tenaga dalam yang kuat, itulah Roh Kudus itu, makanya bisa mereka melakukan kun fayakun jarak jauh. Waduh. Masuk lagi kupayakun. Masuk lagi kupayakun. Sama orang kayak orang telepati kan dia mengandalkan tenaga batinnya. Oh iya. Jadi si Bapak ini memiliki tenaga kudus yang dahsyat kan gitu kan. Terus? Sehingga dia bisa menjangkau yang sejauh-jauhnya karena dia memiliki tenaga yang kuat. Itu namanya tenaga yang Allah, tenaga yang maha ajaib. Jadi Yesus Jadi Roh sebagai Kudus itu bukan kenapa? Jadi gue masak, ini kan berarti kan kamu bilang kan seperti pemerintahan. Jadi ini kan Abraham nih, Abraham kan dari surga, Musa, Elia dan lain-lainnya, Nuh dan lain-lainnya. Nah berarti itu Tuhan. Namanya sudah menjabat di surga, pasti dalam sudah termasuk Tuhan. Namanya Tuhan kan pejabat surga. Maha kuasa, artinya kenapa Abraham itu sudah termasuk maha kuasa? Itu kan pandangan saya, karena dia sudah sangat kuat di atas sana. Ya Jadi, udah, berarti taruh aku Tuhan sekarang. Kembali ke topik tadi ya. Jadi Kau Bapak, sekarang berada di surga kah? iya, yang di surga sekarang Bapak bos. Yesus sebagai asisten gitu nomor 2 ya. Semuanya bos di sana, bos kami. Tapi bos tertinggi lah si Bapak. Ada bos tertinggi. Tahu istilah bos tertinggi? Iya tahu. Bos tertinggi Bapak. Yesus wakil bos. Iya, wakil bos tertinggi, Pak. Iya. Pokoknya, pokoknya kan bagi pandangan kami kan mereka kan semua bos. Ibarat kata presiden sama wakil presiden begitu kira-kira. Nah, ibaratnya bangkan lah, kan semua pejabat negara bos kita nih kan. Masuk tuh bareng pas kayak presiden dan wakil presiden pas. Ya udah, berarti aku bosmu ya. Masuk ini tak tahu tuh. Jadi Apa jabatanmu di surga? jadi Kalau kau memang punya jabatan di surga, ya wajarlah kau bos. Jadi Bapak itu mohon maaf ya, Bapak itu kayak presiden. Yesus sebagai wakil presiden kan gitu ya. Boleh gitu Pas, gimana, setuju nggak nih? Nah, Ya, itu namanya hierarki. Nabi seperti menteri Gak usah gitu Bapak, Nabi dulu ini membicara Tuhan. Pas saya lu jangan menambah luka. Enggak. Masuk ke baru Soalnya bawahnya gini, Yesus para malaikat. Di bawahnya Yesus para malaikat surga. Ya di bawah Yesus malaikat gitu. Jadi Karena kan malaikat gini, surga Bu masih Masa. menyembah Yesus. Jadi Yesus ini Bapak kan gini. Ntar dulu kayak Pas. Jadi Yesus ini diciptakan oleh Bapak sebagai wakilnya gitu ya. Ya, Nah itu Pas. Jadi Yesus diciptakan Pas oleh Bapak. ciptaan pertama lah dia. Jadi gini, Bu Masak, Bapak kan udah datang kepadaku, nyata kan gini. Berarti aku Tuhanmu ya sekarang ya. Kau di mana posisimu di surga sekarang? Karena Tuhan artinya pejabat surga. Menteri pembantu Tuhan aku. Berarti aku Tuhanmu ya. Kalau kau sekarang memang di surga bukan iblis pembohong, ya. Karena pembohong itu biasanya pembohong. Karena gini loh, tengok. Kalau pejabat negara namanya tuan atau penguasa. Kalau pejabat surga namanya maha tuan atau maha penguasa atau Tuhan. Kan gitunya. Bayangkan bedanya cuma di hanya itu Sekarang gini Bu Masa, aku selepel dengan Abraham, Nuh. Jadi Sekarang mereka dengar dulu Nabi Elia dan yang lainnya, Nabi Musa. Nah, aku belum ke rumah Bapak karena aku masih di bumi. Nanti kalau aku sudah bersama Bapak, aku Tuhanmu juga. Ya wajib lah, wajib itu. Oh, ya udah. Karena gini loh. Karena gini, ya sama kayak karena presiden kan penguasa tertinggi kan. Betul. Dia suka-sukanya milih siapapun menjadi anak buahnya. Iya betul. Jadi menciptakan anak buah dulu ya. Iya. Jadi misalnya, maaf kata lah, misalnya adalah monyet, ya kan? Diangkat si Bapak ini
menjadi pejabat di Oh, udah surga. janganlah kamu nggak enak lah. Jangan. Atau misalnya kenapa? Diangkatlah si Kepas misalnya nanti pejabat di surga kan? Presiden sama wakilin sama menterinya aja udah. Dia kalau misalnya jadi menteri lah, jadi menteri. Ya, misalnya jadi menteri lah kan? Nah, maka dia sudah termasuk maha kuasa. Ya. Kalau menteri di bawah, menteri di, maha kuasa kan Di dia mana Tuhan kuasa kan? saya? Enggak Iyalah. menteri, di mana maha kuasanya? Maha kuasa terhadap bawahanmu kawan. Menteri kan berkuasa terhadap bawahannya. Artinya kan Bisa juga. Solo bingung. kan masing-masing punya. Bisa. Kan jadi si Bapak itu kan Bisa Kayaknya juga, udah mulai bisa. kompak nih. Kayaknya udah mulai kompak nih. Bisa juga enggak Bang Hen, enggak kalau bicara tata pemerintahan apa administrasi negara bisa juga. Nah, lanjut Iya, Mas. iya. udah. Nah, Iya. jadi kan si Bapak itu Kompak namanya udah ini. si Bapak itu kan namanya kan harus ada dia Tuhan semesta. Artinya jangkauannya semesta. Nah, Yesus bukan Tuhan semesta. Dia hanya Tuhan hakim akhirat. Jadi satu departemen dia yang makanya Tuhan artinya kan maha kuasa. Jadi gue masa kau kayak seperti masa ya. Ada Tuhan senior, ada Tuhan junior gitu. Bukan kalau itu perlu diasumsikan artinya ada yang tertinggi terus berangsur-angsur sampai yang terendah gitu-gitu. Iya, lah. sama dia ini Bang Hendi sama si Masaha sama. Ada junior senior. Ayah anda ya. Bikin ketawa gue masa Kepas. Gak bener loh. Orang lagi serius si gue masak. Jadi kan gini bisa kita analogikan gini. Tuhan artinya kan Tuhan atasan. Cuma kan ini istilah Tuhan itu kan hanya diterapkan kepada para pejabat surga. Jadi kalau Tuhan atasan juga, tapi itu istilah diterapkan kepada pejabat negara. Jadi pejabat negara sama dengan Tuhan atau penguasa. Kalau pejabat surga maha Tuhan. Tapi ya, kamu gereja nih banyak nggak yang sama pemikirannya seperti kamu ini? Yang kamu gereja. Lo kok curiga melulu sih sama Jangan orang lo? berkeliaran lo, jadi seperti hyena gitu loh. Tahu kan binatang hyena yang di Afrika itu? Kenapa cuma menghina kerjaanmu kawan? Kau masih panjang umur kau. Aku Jangan tanya. itulah Aku Kepas. tanya. Kau masih pengen hidup Itu lama kau. teman seimanmu Kepas. Jangan itulah. Kau masih pengen hidup kau lama. Kau umurmu masih 33 terus kayak gitu kau. Kenapa kau? Iya, sama-sama Kristennya jangan gitulah Kepas. Gue masak Di situ aja kau itu. salah. Masa 33 Lu tahu nggak? kau kurangi. Lu dengerin dulu pas. Gue masak itu bisa menumbangkan pohon dari jarak jauh lo. Hati-hati lo. Jangan kau mengapa kayak gitu loh. Udah pasti kau pastikan kau iblis kau. Ih, pakai ketawa Pastikan kau lagi. iblis. Gimana Ingatlah tadi mamamu. bilang Tuhan sama aku, dibilang bapak, dibilang gini, aku berkenan Ingatlah kepadamu, mamamu. Kepas, aku Ingatlah Tuhan. mamamu yang sudah mati itu. Tunggulah dulu. Iya, mereka masuk surga nanti. Udah masuk surga itu. Jadi Dengar dulu, siapapun dengar yang dulu di surga kumasa. nanti yang diangkat menjadi pejabat surga. Enggak, kalian gereja banyak enggak yang jemaatnya kayak kau kayak gini? Enggak gereja, ada enggak 100 orang atau 200 kalau gereja ada enggak kira-kira? Dia kan sudah ngomong ya Di Indonesia ini kami cuma ada 7. KKBP dia Kepas. Cuma 7 orang pas dia. Jangan 7 berkembang orang. biak lah kayak kau ini ku masak. Jangan berkembang biak. Repot nih. Sudah aku pastikan kau pasti masuk neraka kawan. Waduh. Pasti. Kenapa? Karena asaranmu asaran iblis loh. Coba kayak mana lah kau bisa? Ini sedangkan pejabat Buatan negara pun, gereja apa sedangkan gerejanya, Pas? pejabat negara pun Buatan adalah gereja. tuan. Pejabat negara bagi semua organ adalah tuan. Entah pun itu Kepling, entahpun apa itu sampai nanti ada tuan tertinggi. Itu presiden. Tuan ya, 4 huruf. Tuan. Nah, semua pejabat surga adalah maha tuan. Udah, atau maha penguasa. Atau Tuhan. Jadi surga itu ada. Bu Maha Masa Tuhan. punya anak berapa? Punya anak berapa? Ada anak ya? Ada anak? Anak kandung ada? Banyak. Banyak. Aduh, tolonglah jangan diturunkan doktrin kayak gini sama anak kamu. Ku Masa repot nanti anak kamu tuh. Bukan maka gini kalau barang siapa. Karena gini, teknologi Trinitas dan teknologi Tritunggal menjamin Bibel satu-satunya kita yang benar. Nah, Terus? itu membuktikan, paham kau teknologi Trinitas dan Tritunggal?
Orang kutanya kau. Kalau menjelaskan. Nah, enggak cukup otakmu. Orang aku bilang teknologi Tritunggal lah. Enggak apa kalau kau paham Biar kau teknologi Tritunggal. gini loh, artinya kau udah masa pernah biar kuliah. kau nggak ngantuk, aku kasih kopi satu bentar. Enggak. Bentar. Nah, sekarang udah jelas ya. Biar Allah kami banyak kali. Udah. Pak, Ada yang terendah aku kasih sampai nih. tertinggi. Itu di Mazmur jelas-jelas. Jadi Allah kita itu Esa. Esa itu satu kesatuan. Seperti pemerintahan di Indonesia ini, itu Esa dari atas ke bawah. Satu komando. Gak ada misalnya boleh gubernur melawan sama presiden. Gak boleh. Karena presiden itu, gubernur itu di bawah peraturan daripada ini. Kayak gitu loh dari atas ke bawah. Sampai. Makanya itulah artinya Tuhan itu Esa, satu kesatuan. Jangan takut karena banyak dibilang Tuhannya banyak, jadi kayak macam-macam apa. Orang bodoh lah yang mengaku Tuhannya satu. Kenapa? Saya pastikan kenapa kalau Tuhannya satu, berarti kemungkinan gini, Tuhannya terlalu rendah. Artinya berarti langsung di atasnya Tuhan itu. Atau orangnya terlalu tinggi, seolah-olah setara dengan Yesus dia. Karena hanya Yesus lah yang bertuhan satu. Dengerin tuh Kepas. Tuhan Hanya Yesus lah yang bertuhan satu. Kenapa? Karena dia nomor 2. Sama kayak gini. Misalnya ada abang adik dari atas ke bawah. Misalnya ada 9 ini. Yang paling rendah pasti abangnya banyak. Jangan, aduh, kau analogikan pula ke situ. Terus Jangan. ada satu abang yang tak berabang. Abang tertua. Ada satu abang, abangnya cuma 1. Abang nomor 2. Ada abangnya 2. Abang nomor 3. Kayak gitulah rentetannya dari atas ke bawah. Kenapa cuma Yesus yang bertuhan satu? Karena dia nomor 2. Para malaikat Kalau gua tahu lu ya gua masa ya, gua tahu lu di mana lu gereja, gua bubarin lu ibarat. Nah, kalau yang lu kayak Jadi sekali maju le, gua masak. Oh, Per dia kita le. per Medan. Medan di mananya? Aku pun Medan nih. Di mananya? Jadi aku masak kopi kita. Biar sama kita gereja dulu, gerejamu, biar masuk dulu saya ke gerejamu. Di mananya Medan le? Aku di Amplas aku le. Wih, boleh lah malam ini ngumpul di kita ngopi-ngopi yuk. Oh dia 6 bulan. Aku di Amplas aku Pak Kepas. AKBP pasaran 6 bulan. Amplas lagi aku bilang. orang AKBP pasaran 6 bulan. Oke. Aku di Amplas di apa itu di samping apa terminal Amplas itu yang apa itu ruko. Jangan kasih tahu Kepas tadi dibubarin nanti sama Kepas dibubarin nanti. Jangan kasih tahu dia. Jadi kayak gini dia berdengar ya. Ku jelaskan dulu dari awal dulu ya. Pejabat di semesta ini ada 2, sebenarnya ada 3. Yang 3 rahasia. Kita bagi 2 dulu ya. Iya. 1 pejabat negara, 1 pejabat surga. Iya. Istilah kan? Nah, pejabat negara disebut tuan. Apa huruf ya? Tuan atau penguasa. Jadi penguasa ini ada terendah hingga tertinggi, misalnya presiden. Terus pejabat surga disebut maha tuan. Artinya jaraknya antara tuan dengan maha tuan itu tinggi. Akan antara bumi dengan surga kan maha tuan atau maha penguasa atau Tuhan. Kan gitu kan, maha penguasa kan Tuhan. Jadi maha penguasa itu ada terendah sampai yang tertinggi. Artinya dibandingkan dengan saya, para malaikat surga pasti maha kuasa. Saya bandingkan diri saya, pasti mungkin satu Indonesia ini manusia masih bisa dikalahkan oleh satu malaikat. Makanya dibandingkan diri saya, malaikat surga itu adalah Tuhan. Pakai data, Maha kuasa. Mana itu? Tapi Biar bukan dibaca. pencipta. Bacalah Kisah Para Rasul ayat 10:4. Dibaca solo Kalau baca. kau bawa buah-buah pikiranmu nggak ketemu kau Bukan. dengan Alkitab. Tengok. Kalau kau bawa buah pikiranmu, ku masak. Kisah para rasul berapa? Aku Baca masak. kisah. Ada bisa baca kitab Kisah Ya, Para biar Rasul ayat dibacakan solo. 10. Kisah Bacakan solo. Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10:4. Solo. Kisah para rasul 10:4. Bang Kris ini kok diem aja Bang Kris ini? Kalau pamor dia, takut dia sama gue masak. Bang Kris ini kok malah diem ini. Baca dulu, Le. Baca dulu, Le. Kalau Chris ngomong sama si Solo langsung digasak sama gue masak. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu semua. Mendoa. Kan Tuhan kan, dia bilang Tuhan kan. Tuhan itu, Semua malaikat itu doamu dan Tuhan sama sedekahmu kita. telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Itulah.
Artinya kita berucap Tuhan sama malaikat surga. Artinya kenapa kita mengucap Tuhan sama malaikat surga? Karena dibandingkan diri kita, ya kan, mereka sangat kuat. Artinya itu maha kuasa. Atau pengertian gini, kalau Tuhan tadi lawan katanya hamba, lawan kata sangat-sangat Tuhan, lawannya sangat-sangat hamba. Langsung bantah Jadi, Kepan. Yohanes 13:13 Kepan, langsung keluarkan. Nggak nyambung Ustaz Tata, kalau sama dia ini nggak nyambung. Kita dengar aja itu, nggak nyambung dia itu. Yohanes 13 artinya nggak nyambung dia ini. kalau kau nggak mengakui malaikat surga adalah sangat maha kuasa, artinya kau merasa lebih hebat dari malaikat surga. Sama kayak gini. Kalau kau sayang nggak bodoh, Dosen aja kau di Komal ini ya, gue masak padahal bersalah. udah keluarkan nih, saya, kau udah bilang. cukup ya, keluarkan saya. Bentar dulu gue masak, bentar dulu. Bentar dulu. Ntar dulu lah aku masak. Kau mau Gua masak. menjelaskan Tuhanmu, tapi sampai sekarang kami nggak tahu berapa Tuhanmu gitu loh. Gini, kalau kau waras, kau pasti merasa semua yang pejabat surga itu adalah atasan. Berapa jumlahnya? Ya cuma si Bapak yang tahu itu. Iya, kalau Pejabat- seperti di negara pejabat- kan ada, dengar dulu, presiden, wakil presiden, menteri, ada 34 menteri, ya kan? Pejabat, ketua MPR bisa dihitung, maksudnya berapa totalnya gitu loh. Sedangkan Indonesia aja pun saya nggak tahu, konon lagi di surga. Semuanya itu patuh sama yang ala bapak gitu gue masak. Namanya si Bapak itu kan Tuhan semesta, artinya semua semesta jangkauannya. Sama kayak gini, presiden kan jangkauannya kan semua departemen kan. Ya. Nah, maka ada departemen-departemen ini, menteri keuangan, wilayahnya keuangan, ada menteri Iya. hukum. Iya, kira-kira nih kalau Iya. misalnya nih kamu Kalau di masuk surga nih, Indonesia kamu kan sebagai itu- apa? Apa? Kalau di Indonesia kan itu namanya presiden gue masak. Kenapa nggak jadikan dia Tuhan yang satu aja kalau gitu? Sama kayak gini loh. Jadi udah kodratnya makhluk ini, yang bawah harus Dengar dulu. menghormati yang di atas. Gua masak gini, kalau kau misalnya nih masuk surga lah dulu. Nah, kau masuk surga sebagai apa nanti di Sebagai surga? warga surga. Warga surga yang ngepel lantai. Warga itu gak usah lu rendah kali logika kamu kawan. Jadi kan ada warga, ada pejabatnya. Sama kayak gini, kita kan warga negara Indonesia. Warga negara belum Iya tentu kan pejabat. warga kan ada yang, mohon maaf ya, ada yang bersih-bersihkan istana, ngelap apa Keplingnya semua. dia, Kepling, nggak Iya, bersih, Kepling. sebagai Kita apa nggak bersih di sana? Ngapain harus ku tahu itu kan tuh, nanti sih yang menentukan itu kan sekarang gini, warga artinya itulah. Ya udah, lapisan nanti terendah. kalau pas mau masuk kamu saya larang ya. Iya terserah kau. Ya udah. Makanya kan lari otakmu, kan masa gitu pembahasanmu. Kurasa kau lurahnya kayak Pak. cuma D1 kok ya, D1 kok tamat ya, D1. Cuma D1 kok kan, itu pun D1 apa kau tuh? Memang cuma D1 apa tamat sekolahmu? Nah, jadi paling nggak. Mas. jadi gitu nih kan. Nah, tadi saya ulang ya. Kalau pejabat di negara disebut namanya tuan atau penguasa. Kalau pejabat di surga itu semua disebut dengan Maha Tuan atau Maha Penguasa atau Tuhan. Jadi belaannya gimana? Enggak, gini loh, gua masak, kau makan B2 enggak? Makan B1 enggak? Bukan cuma B1, B2, B3. Begunur-nur ku makan. Berarti kau enggak mengimani imamat, enggak ada yang haram kau makan, kau hantam semua selain kaki meja, benar enggak? Kita perjanjian baru, ya kan? Manusia Yesus Kristus, dia sudah menghalalkan segala makanan. Wih. Iya kan? Iya, jangan kau bilang menghalalkan. Yang dibilangkan jangan makan darah. Itu nggak boleh dong kamu bilang menghalalkan. Dari mana Gimana? kamu bilang menghalalkan? Beda loh, kitab perjanjian baru. Kitab yang hidup dari surga turun langsung. Bukan kitab kertas. Kitab yang dari surga langsung. Itulah manusia Yesus itu. Jadi gue masak semua bisa dimakan ya? Gue masak semua boleh dimakan ya? Iya. Menurut perintah daripada Yesus, makanya dia tidak ada makanan yang haram. Karena semua itu adalah Jadi masuk kamu bisa kanibal gitu. Kanibal bisa juga. makanan. Mana makanan? Apa artinya makanan? Jangan-jangan kamu teman Sumanto.
Bukan gitu, Mak. Kalau arti makanan itu apa kau? Kalau kayak tikus Jadi sawah, maksudmu batu juga dimakan gitu? enggak, kalau kayak tikus sawah boleh nggak dimakan tikus sawah? Halo, harus dibedakan ya mana kiasan, mana arti sebenarnya kan di situ dijelaskan. Waduh, hati-hati lo Kris, kau lagi nanti dihajar sama gue masak. Udah sekarang gini. Bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar. Jadi bukan berbicara tentang semua bisa dihalalkan, bukan itu maksud perikop itu. Jadi Artinya kalau gini. kira-kira di perjanjian lama Yesaya 66 ayat 16-17 dikatakan makan babi dan makan tikus dan binatang menjijikkan lainnya, itu kan akan kena hukuman. Terus kalau itu akan bertentangan dengan ucapan Yesus. Nah, sedangkan Yesaya di judulnya penghakiman dan penghukuman dan penyelamatan. Jadi kalau di sana dikatakan orang makan babi dihukum, ya kenapa Yesus halalkan semuanya? Jadi itu akan bertentangan. Jadi sebenarnya perhatikan makna satu perikop itu. Ya betul kata Kris itu loh, yang makan babi itu dihukum mati loh itu. Dia saya. Enggak, boleh saya jelaskan. Ya boleh. Itulah bukti nyata bahwasanya Yesus itu adalah Maha Kuasa. Waduh. Dia yang bikin peraturan, dia juga harus yang bisa. Gak ada yang lain bisa ngatur. Itulah, gak ada yang bisa mengubah peraturan semesta ini selain daripada dia yang membuat peraturan. Bush. Iya, karena dialah pembuat peraturan itu sehingga mau dia apapun itu urusan dia. Karena dialah Maha Penguasa, bagian daripada pejabat surga itu. Itu buktinya. Kalau Muhammad tak ada yang bisa dibatalkan. Apa? Masuk. Peraturan. Masuk. Iya nggak Karena apa-apa, Bang. dia nggak Maha Kuasa. Iya. Tapi Yesus, Ya. salah seorang pejabat surga atau salah seorang Tuhan Allah, ya salah seorang Tuhan Allah, sehingga dia Iya, gue masak. berkuasa Apa atas semua. yang ada. gue masak. Ya. Apa saja yang dirubah, yang dibuat hukumnya oleh Yesus, apa saja? Nah sekarang jadi temanya daripada namanya menyembah sang si Bapa itu sekarang sudah dirombak. Cuma 2 temanya. Udah intinya 2. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasih sama manusia. Soal makanan dulu. Nah, udah. Nah, sekarang di dalam soal makanan pun kita harus ada namanya kasih sesama manusia. Jangan gara-gara orang lain di sana bikin kita ejek. Masuk gue, apakah maksud sebuah makanan itu halal? Yang dimaksud yang mana, makanan apa saja? Semua, karena gini, semua hewan itu makanan. Oh, kalau coro kecoa boleh? Ya, kalau memang itu kan makanan di cerdasan. Sekalipun makanan kan ada nih hewan ini atau tumbuhan ini kan racun kan? Ya enggak, jangan lah, itu kan namanya bunuh. Makanya dikasih kecerdasan dan di dalam manusia itu. Sekalipun intinya lah semua makanan. Itulah coro kan, kecoa itu. Bagaimana cara mengolah coro itu buat dimakan? Gimana caranya? Nah, makanya banyak pakar-pakar kesehatan sekarang sudah mengambil kecoa menjadi bahan obat. Enggak, bukan obat, makanan. Kok obat sih, makanan? Obat itu kan makanan. Obat itu makanan, dimakan gitu ya. Ular juga dimakan ular. Nah, jadi di situnya. Jadi kamu udah pernah makan kecoa? Ya, saya enggak. Kalau itu kan sekarang kan gini nih. Kalau kita jijik rasa kan ngapa kita paksa makan? Itu kan bukan kewajiban makan semua. Tadi Ya, lu bilang kita semua jijik, makanan. apa kita makan? Tadi lu bilang semua makanan boleh. Iya, semua makanan. Semua itu makanan. Tapi kalau kita jijik, Tapi kalau lewat dia bilang begitulah gitu. Saya tanya gue masak boleh? Ya boleh, Bang. Boleh, Bang. Saya bisa nanya gue masak. ya. Hati-hati lu digasak. Oke, saudaraku, saya tanya saja tentang Roma 14 ayat 21, coba dibaca dulu. Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21. Ya. Ya, inilah. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, Coba ini menurutmu. Paulus menulis. Baiklah kamu jangan makan daging. Nah, berarti daging ini entah daging ikan, entah daging hewan apa,
Jangan makan daging supaya tidak jadi batu sandungan. Berarti kita jadi vegetarian seperti Adam dan Hawa Bukan kayak lagi. gitu, tengok. Jangan makanan yang menjadi sentungan. Jangan menjadi makanan itu kita makan menjadi batu sandungan sama orang lain. Tahunya jangan dipaskan. Kalimat itu harus disatukan, kawan. Baiklah, Jangan kamu menjadi makanan itu menjadi batu sandungan sama orang lain. atau minum anggur atau sesuatu yang lain yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Karena sebelumnya diceritakan di ayat 1 dan seterusnya sampai 21 diceritakan begini. Ada orang menganggap orang makan sayur imannya lemah. Yang makan daging menyalahkan. Yang makan sayur itu menghakimi orang yang makan daging. Nah, sehingga Rasul Paulus mengambil kesimpulan karena dua kelompok ini berbeda makanannya, ada yang vegetarian, ada yang makan daging. Nah, sehingga ternyata Paulus menyimpulkan bahwa lebih baik tidak makan daging, minum anggur daripada jadi batu sandungan. Nah, di ayat lain kan Paulus katakan, ya ada juga tentang daging. Kalau daging sudah menjadi batu sandungan untuk saudaraku, baiklah aku tidak akan makan daging untuk selama-lamanya. Jadi artinya kalau kita vegetarian lebih bagus. Tidak ada lagi peraturan tentang halal dan tidak halal. Saya nanya dulu gue masak kalau bangkai curut bisa dimakan nggak bangkai curut? Coba logikanya lah dulu. Namanya bangkai, nggak usah bangkai dulu, nggak usah dulu namanya apa. Sayur busuk pun kan nggak bisa kita makan. Semua binatang boleh dimakan. Dalam artian yang nama, coba di mana lah masa mungkin karena semua binatang dimakan, jadi binatang busuk juga dimakan gitu. Di mana logika? Itu kan makanya ada kecerdasan loh, ada kecerdasan. Jangan nangis terus. Masa segitu. Jadi karena memang semua makanan harus dimakan, semua hewan harus Lu sendiri tadi yang ngomong semua binatang boleh dimakan. Karena lah, karena memang gitu. Lalu kita berbicara yang waras lah. Kita bicara yang waras lah dulu. Kalau babi ngepet bisa nggak dimakan? Kalau babi ngepet? Halo. Masak. Kalau babi ngepet boleh nggak? Jadi, iya, kayak mana babi ngepet? Iya, penting babi segar bisa dimakan. Jelasin, jelasin apa itu babi ngepet? Jelasin. Babi ngepet itu babi hutan yang selalu berkeliaran, yang curi uang, gue masak, bisa nggak dimakan itu? Yang ngepet-ngepet. Babi ngepet. Nggak tahu yang kayak mana itu kan. Gitu. Ingat Jadi ini, udah pernah lewat di makanan ada lupa ya. Jadi kan logikanya apa ini? Semua yang dianggap raja oleh yang bersangkutan, atau gini, semua rajanya yang bersangkutan pasti disembah oleh yang bersangkutan. Atau gini. Enggak, jangan ke situ dulu masak. Saya mau tanya. Jangan dulu ke situ. Udah masalah makanan. Kalau mana enak, babi hutan apa babi kota? Babi piaraan? Tergantung kondisinya. Kalau Babilonia. misalnya babi hutan yang baru ditangkap, langsung dipotong, dimasak, ya lebih enak babi hutan lah. Tapi jangan babi hutan yang capek. Karena kalau binatang itu capek dimakan kurang enak. Gimana? Kalau misalnya babi hutan itu kan diburu. Nah, kalau dia setelah capek dulu dia baru ketangkap itu kurang enak. Tapi yang enak itu gini, lagi santai babinya kan, tembak, langsung mati, itu enak kali. Oh iya. Gak sempat dia capek. Jual nggak boleh capek dulu dia ya. Iya, karena kalau dia Bisa capek kau dia hilang. tidak dia gue masak ya. Memang tinggal di hutan kayaknya kau, bener nggak? Kayaknya kau Iya, nggak masalah tinggal di kau hutan. tahu. Makanya aku bilang dari kemarin kan, nampak kali kau cuma tamat di satu kau. Gue masak ini ahlinya. Jadi logika Jadi beragama kalau itu gini gue masak. Kalau lewat nih kecoa langsung kau ambil kau comot, karena kan bisa apa kan tiba-tiba lewat nih kecoa langsung kau ambil, ini kan bisa layak nih kan kau iya, makan gitu. Jangankan kecewa, kalau kau lewat aku terekam. Negeri itu jabatan di negara itu. Jadi gitunya, kodrat daripada makhluk adalah menghamba kepada atasan. Artinya Benar. menghamba kepada atasan. Jadi atasan itu pengertian kata tuan.
Nah, kita bertuan kepada Samad, ke Bupati. Yang mencabut nyawa manusia siapa itu Masak? Manusia kita. Iya. Iya. Memang kau Jadi- nggak dia. Nah, jadi kan gini, ada lagi satu ayat. Ntar dulu Bang, ini dia mau jawab dulu pertanyaan gua. Pak Kris, iya, izin dulu, Pak Kris. ada pasabata kayak gini. Ya. Sarida do salosa na tubuh bona ni pinasa. Na pinijam do hosa mula tu pena punasa. Artinya? Artinya nyawa roh kita ini akan kembali kepada pemiliknya, sang Bapa. Maksud saya yang menentukan hidup matinya manusia itu, yang mencabut nyawa manusia siapa? Ya, sang Maha Pencipta lah. Bukan Yesus. Bukan. Terus waktu Yesus mati di tiang salib siapa yang mencabut nyawanya? Jadi waktu Yesus meninggal, mati kan, nah dia diserahkan dulu nyawanya kepada bapaknya. Oh, Diserahkan dia, bukan dicabut. Yesus yang menyerahkan atau Bapak yang mengambil? Diserahkannya kepada bapaknya. Jadi persetujuan Bapak itu? Iya. Oh, jadi persetujuan Bapak, Yesus mati di tiang salib. Ya. Kemudian nyawanya Yesus dititip di Bapak. Ya. 3 hari kembali nyawanya lagi, hidup lagi gitu. Iya, setelah tubuhnya kembali normal. Bang pernah nggak normal? Itu kan babak belur dia. 6.000 kali libasan dia. Dia babak belur. Udah sampai kayak apa? Babak betul artinya babak belur. Tanya, tahu. Bonyok. Bonyok. Itu ada 6 ribuan luka. 6 ribuan luka loh kawan. Buset. Waduh. 6.000 luka. Apa aja tuh yang luka? Apa aja tuh yang luka 6.000 luka? Iya nggak tahu lah. Pokoknya dia saking banyaknya cembukan yang diderita dia banyak kali lah. Makanya dia kan begitu rusaknya tubuhnya. Nah, tapi yang aneh dalam 3 hari normal ki. Itulah namanya keajaibannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tubuhnya bukan tubuh biasa, tubuh yang ajaib. Tapi waktu dia bangkit itu memperlihatkan tangannya masih lubang tangannya, masih bolong. Ada lalu bolongnya itu, tapi kan secara umum kan udah sembuh dia dari luka yang selama berapa lama dia dicambuki sampai dia sedemikian parah sampai rusak semua tubuhnya. Iya, karena dia dikasih minyak gaharu, Bu Masak. Itu 6.000 luka itu sakitnya minta ampun itu Bang. Iya makanya kan dia kalau orang aja misalnya kayak si Anu kan cuma dikasih racun tikus kan langsung keok. Padahal ini sampai sekian ribu luka di sampai dicambuk berkali-kali kayak gitu, udah. Setelah disalib dan dia, setelah ditopang lah. Bang, siapa yang melakukan demikian Bang? Itulah yang nggak percaya bahwasanya dia nggak setuju kalau dia adalah seorang utusan dari surga. Siapa itu Bang yang melakukan? Iya, itulah para Yahudi, para antikristus. Yahudi sama tentara Romawi ya. Pokoknya yang anti kepada Yesus Kristus. Kalau seandainya Pak Gumasak ada di situ, apa yang Anda lakukan? Menolong Yesus atau ikut melarikan diri? Kita kan nggak tahu sedang tengok ya. Waktu ada misalnya kayak Petrus, kan ada kan? Nah, waktu Petrus ini muridnya kandung ya. Udah murid dekatnya. Waktu Yesus ikut menghunuskan pedangnya melawan daripada tentara tentara Romawinya, kan putus kupingnya kan? Iya, apa betul. kata Yesus? Jangan kau ikut-ikutan. Kan dia mencabut pedangnya, dilarang oleh Yesus. Yesus melarang siapapun untuk membela dia. Jadi kalau Pak Gumasak ada di situ ikut melarikan diri gitu ya sama murid-murid. Ya, itu kan tergantung kondisional, bukan berarti misalnya karena misalnya saya apa gitu. Pokoknya ya Petrus sendiri pun Petrus ya kan, Petrus yang nyata-nyata dialah murid dekatnya. Nah, dia mau dia diambilnya pedangnya dan diputusnya. Kau kalah berani sama Kepas. Kepas kalau ada di situ dia pasti membela, ikut dia mau disalib. Kau kalah sama Kepas. Iya, Kepas lah itu kan beda-beda orang. Kan nggak harus sama sikap dari setiap orang. Ada yang begini, ada yang begitu. Jadi kalau gitu Kepas lebih pemberani. Mamanya pun hanya cuma ikut berdoa, cuma menangis. Kepas lebih pemberani, Bro.
Iya, Kepas kan ada gilanya. Waduh. Jauh lagi Mas. Jadi setelah turun di kubur, di situ masa recovery, penyembuhan kembali gitu ya di kubur. Iya. Hari ketiga nyawanya masuk lagi. Iya. Terus hidup lagi gitu. Iya. Jadi nyawanya keluar masuk ya. Iya. Hebat kali ya. Pernah Nah, jadi mayat 3 hari bisa hidup ya. Nah, di situ lihat. Artinya kan dari kejadian dia mulai dari lahir sampai dia mati, ya kan, sampai hidup kembali, itu membuktikan bahwa manusia Yesus adalah seorang Allah Tritunggal. Kodok manusia Yesus ya, manusia ya. Iya. Manusia Yesus itu kan salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Loh, Salah seorang. tadi katanya utusan. Tadi katanya utusan kok Tuhan. Semua pejabat surga itu Tuhan Allah kami loh. Kan udah baca tadi Mazmur itu. Semua pejabat surga itu Allah kami. Banyak kali. Jadi banyak kali dong Tuhan di surga. Siapa tadi? Kan udah dibacakan tadi sama dia Pak. Di Solo. Kan banyak kali tadi di Mazmur itu. Banyak kali Allah kami. Semua pejabat surga itu Allah kami. Jadi Allah kami bukan satu. Jadi Tuhan pejabat surga banyak gitu ya. Iya, kan tadi abang terangkan sama, tapi ada satu tertinggi, itulah pencipta itu. Itulah yang disembah. Masih Logika menyembah itu gininya, ya, siapa gimana? yang di bawah menyembah atasnya, gitu. Jadi karena kami merasa di bawah kali bumi ini, maka wajarlah semua pejabat surga kami sembah. Tapi kalau di surga, tapi di bumi gak mungkin kami sembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kan di surga, kayak mana kami menyembah ya, yang masih di surga. Tapi setelah kami nanti kami masih di surga, nah mereka pasti kami sembah. Jadi Kristen itu belum pernah menyembah siapapun di bumi ini. Jadi Karena yang disembahnya apa? Kami pun kalau nggak pernah kami bersujud kepada si Bapa, nggak pernah. Kenapa? Karena si Bapa itu di surga. Tapi kelak kami nanti setelah di surga, barulah kami di situ nanti bersembah. Yang sekarang kami di dunia, hanya kami mentaati perintahnya. Paham? Jadi kalau ada yang masih menyembah sesuatu di bumi ini, itu bukan menyembah Tuhan itu. Karena Tuhan itu semua di surga. Tapi kalau kita nanti udah masuk surga, baru kita nyembah, baru kita berhadapan-hadapan sama mereka. Karena di bumi tak ada Tuhan. Berarti Kepas ini sesat ya, Ibu Masa? Bukan sesat, jangan percaya sama dia. Memang udah itu apa? Iblis sebenarnya iblis itu. Karena gini loh, mana kita menyembah Tuhan, sedangkan Tuhan itu ada di surga. Makanya Kristen sejati nggak pernah sujud-sujud, tapi Kristen sejati hanya mentaati perintahnya. Ibaratnya raja atau misalnya ibarat pemerintah negara, kan kita nggak sujud, dia hanya kita disuruh mentaati perintah. Itunya kelas kami Kristen di bumi ini. Tapi kalau kami nanti di surga, barulah kami berhadapan dengan orangnya, dengan setiap dia. Jadi ya, setiap jadi nggak ada Kristen yang benar bersujud di bumi, karena Tuhan itu di surga. Jadi kalau ada seseorang bersujud di bumi, pasti dia nggak menyembah Tuhan. Enggak ada Tuhan di bumi. Ada pertanyaan dari Pak Kris itu, apa lu Masak yakin masuk surga? Soal yakin itu penting, tapi yang menentukan masuk surga itu kan Yesus. Iya. Jadi kan gini, jadi gua masa kau ada doa Bapak kami, doa Bapak kami yang di surga adalah ada. Bapak kami yang di surga, dikuruslah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Rasuli ada. Apa? Pengakuan Imam Rasuli di debat Jehovah. Apa lagi mau tanya? Ada itu. Oh iya. Ada lah, orang aku bilang. Kalah Kepas. Kalau bahasa Bataknya kan au persea di debat Jehovah. Kan itu bahasa Bataknya. Kalau Kepas sudah nyata masuk surga ya, Kepas ya? Katanya kalau sudah Kepas itu dikipas lah. Enggak, sudah dimeterai masuk surga katanya Kepas. Apa benar Kepas? Bisa aja Udah ada di memang. materai. Kalau kalian masih bingung mau kemana, kalau saya dia memang nanti bersama Abraham, Musa, Nabi Nuh. Waduh, setiap hari kau
Kalau ke minuman. surga. Waduh, gimana? Ya itu Bang Kris tuh. Silakan Bang Kris. Ya, saya jelaskan ya ke surga ya. Kalau ke surga itu bukan hanya percaya Yesus saja selamat, tidak. Masih ada proses di dalam dunia ini, kita mau masuk surga ada syaratnya. Seperti yang dikatakan Paulus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi artinya kalau kita percaya Yesus, masih ada peraturan-peraturan yang harus kita taati, yaitu hukum yang dikekalkan oleh Yesus. Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Jadi hukum Allah itu harus berbarengan dengan iman kita kepada Yesus. Kalau percaya Yesus saja kita selamat, setan saja percaya Yesus itu dari surga. Tapi dia tidak mau menurut, tidak mau percaya Yesus. Nah, jadi kalau hanya percaya, kita tidak ada bedanya dengan setan. Jadi kita harus meninggalkan dosa. Ketika kita dibaptis, ya kita tinggalkan dosa. Ya, ketika kita diangkat dari air baptisan itu, kita bangkit bersama-sama Kristus. Nah, mulai saat itu kita tinggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita pembunuh, pencuri, kita harus tinggalkan, jangan lagi. Kalau kita pesina, tinggalkan, jangan lagi. Jadi ke surga itu punya langkah-langkah atau syarat. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Jadi harus seperti Yesus katakan, tengoklah aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi orang sombong nggak bakal masuk surga. Harus memiliki kerendahan hati. Yesus saja dari istana surga turun, dia merendahkan hati. Nah, jadi jangan kita menganggap asal percaya Yesus saja sudah selamat. Enggak, prosesnya panjang. Seumur hidup kita dituntut harus meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita harus bertobat. Khalid, kawan. Tuh Kepas, dengerin Kepas. Gini Bang Kris, Kepas itu kan tiap harinya berjudi, main slot, makan makanan B2, terus kemudian minum minuman keras tiap malam. Nggak ada. Itu kan. Jadi begini Tapi ya. dia katanya sudah dimaterai masuk surga itu. Sebentar dulu, karena itu kesaksianmu kemarin itu. Saya yang mengalami kok jadi Ustadz yang menjelaskan. Loh iya, kemarin itu kan semalam itu kan katanya kamu itu makan sudah di ini kan makan B1 itu katanya. nggak ada, jangan mempelintir-pelintir pribadi seseorang. Jadi gini, Semalam itu kenapa gimana? saya percaya? Dengar dulu, kenapa saya yakin 1000% bahkan 100% saya masuk surga? Karena Yesus Elohim Yahweh datang kepada saya dan dia menampakkan dirinya kepada saya. Aku Tuhan. Ada dibilang aku Tuhan, aku berkenan kepadamu Kepas. Ketika saya mau berbicara dia pergi. Nah, artinya dia datang dia. Musa Aja. aja. Apa itu? Itu kan keyakinan orang, mana bisa kita ini. Itu kan keyakinan itu kan urusan dia lah itu. Jadi Elohim Yahweh itu datang kepada saya umur 18 tahun. Karena sebelum tidur saya harus berdoa, dan sebelum saya bangun tidur harus berdoa. Jadi kami ditata di rumah itu sebelum tidur harus berdoa dulu kepada Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Nah di umur 18 tahun, dengar dulu. Lu kalau nggak percaya maka itu urusanmu. Aku bilang ke semua. Karena kamu katanya pernah tidur dengan si Fitri, kan gitu kan? Mana bisa masuk surga? Emangnya tidur sama wanita salah? Ya salah lah kalau bukan istrinya. Bukan gitu Bang Ya Kris? kan bukan ditidurin, orang gua tidur capek. Oh mungkin pijat-pijat aja. Nggak ada pijat-pijat. Mereka sama-sama tidur tapi jarak jauh. Dengar dulu, dengar ya, kami keluarga ini ada hotel berbintang. Jadi saya tidur di kamar hotel. Jadi si Fitri ini tidak punya jemputan. Jadi dia minta tolong kepada saya tidur di kamar hotel saya. Terus saya bilang, ya udah kalau kamu nggak ada apa, ya udah nggak usah ngomongin itu lah. Ya maksudnya yang dibilang. Jadi nggak ada kita pegang, nggak gitu loh. Makanya saya bilang beda memang. Makanya kalau nggak percaya silakan. Kan gitu. Lihat-lihat kalau aja nggak percaya ya. silakan. Dia tidur. Oh jadi. Ya, saya tidur, saya tertidur lah. Itu. Jadi intinya begitu. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa.
Masalahnya nggak semua nggak semua ataupun segelintir orang yang didatangi Tuhan. Karena apa? Dilihat orang-orang yang orang pilihan itu. Oh ya. Oke, Kepas, ada kasus ya Musa dengan